pun orang yang putih wajahnya, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang yang hitam wajahnya, mereka adalah ahlul bid'ah dan sesat. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama, dan juga dalam syarah usul i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah oleh Imam Al-Lalikai di juz yang pertama. Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah bukan istilah yang baru, bukan istilah yang hadis, tapi istilah yang syar'i. Artinya sudah ada sejak zaman sahabat. Untuk bukti lagi bahwa istilah sunnah, istilah yang syar'i yang sudah digunakan oleh sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam Ahlussunnah yang wafat tahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan, aku wasiatkan kalian untuk tetap berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah dengan baik, karena mereka adalah al-ghuraba. Alangkah sedikitnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-ghuraba adalah orang-orang yang asing. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan juga salafiyun, dikatakan juga at-taifah al-mansurah, dikatakan juga al-ghuraba. Dikatakan al-ghuraba karena Nabi bersabda, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Kata Nabi, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Yang dikatakan orang yang asing ghuraba, kata Nabi, unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sim akthar mimman yuti'uhum. Kata Nabi, yang dikatakan ghuraba itu yaitu orang-orang yang saleh di tengah orang-orang yang banyak yang berbuat kejelekan, yang taat kepada mereka sedikit, tapi yang durhaka kepada mereka lebih banyak. Dan ghuraba ini selalu memperbaiki akidah umat, memperbaiki apa yang telah dirusak oleh umat ini. Kita kembali, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama ini sudah ada sejak zaman sahabat, tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in. Kemudian juga Imam Fudail bin Iyad yang wafat tahun 187 Hijriah berkata, Ahlus Sunnah, kata Imam Fudail bin Iyad, berkata Ahlus Sunnah, yang dikatakan iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi Fudail bin Iyad wafat tahun 187 Hijriah. Jadi ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in sudah memberikan istilah dengan Ahlus Sunnah. Kemudian ikhwan fiddin, a'azakumullah, sekarang kita akan bahas tentang prinsip dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa saja dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebab banyak sekali orang mengatakan Ahlus Sunnah. Saya akan jelaskan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, sumber akidah adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Salafus Saleh. Yang pertama, bahwa sumber akidah adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Salafus Saleh. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini prinsip yang wajib dipegang oleh semua kaum muslimin. Kalau mereka berpegang dengan dua ini, mereka akan selamat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir dan kitabnya yang lainnya. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Dua ini yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian berpegang pada Al-Quran dan Sunnah tidak cukup, harus ditambah dengan penjelasan dari pemahaman Salafus Saleh yang nanti saya akan jelaskan. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa sumber akidah adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Salafus Saleh.
ijma'nya salafus saleh ma'sum. Sebab Nabi SAW bersabda, innallaha qad ajara ummati ala an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi umatku dari berkumpul di atas kesesatan. Yang dimaksud umat di sini yaitu para sahabat. Para sahabat ridwanullah al-majma'in. Jadi ijma'nya sahabat ma'sum, tapi individu sahabat tidak ma'sum. Ijma'nya sahabat ma'sum, individu sahabat tidak ma'sum. Kemudian kadang-kadang orang bertanya, kalau disebutkan Quran, sunnah, ijma', qiyas itu bagaimana? Dalam masalah akidah tidak ada qiyas. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, tidak ada qiyas dalam masalah akidah. Sebab nggak bisa membicarakan masalah akidah, membicarakan masalah nama-nama dan sifat Allah dikiaskan kepada makhluknya, nggak bisa. Sebab Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada qiyas. Dalam masalah yang lainnya, dalam masalah fikih digunakan, tapi ada ketentuannya, ada kaidahnya. Di saat mana digunakan qiyas itu? Tidak mutlak. Itu dijelaskan oleh para ulama. Jadi ada yang memang orang menggunakan qiyas dalam keseluruhan, ini juga tidak benar. Ada juga yang menolak qiyas secara keseluruhan, ditolak, seperti Az-Zahiri. Dalam pemahaman Ibnu Hazm Az-Zahiri ditolak qiyas, tidak ada qiyas sama sekali. Ini pun salah. Jadi Ahlussunnah menggunakan qiyas dalam hal-hal tertentu. Dalam keadaan tertentu digunakan qiyas, dan itu dibolehkan. Tapi dalam masalah akidah tidak ada qiyas. Kemudian ikhwani fiddin, a'azakumullah, dari prinsip yang pertama ini antum lihat perbedaan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah. Berbeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Ahlul Bid'ah. Kalau Ahlul Bid'ah mereka sumbernya kembalinya kepada apa? Sumbernya mereka kembali kepada akal. Seperti Mu'tazilah, Ahlul Kalam, filsafat, mereka menggunakan akal. Kemudian juga sumbernya mereka lagi kasyf. Kasyf itu penyingkapan tabir rahasia. Apakah dengan mimpi atau yang lain, seperti yang digunakan oleh orang-orang tarekat, tasawuf. Ini juga tidak benar. Kemudian juga kalau kita lihat lagi, banyak dari Ahlul Bidah yang mereka menggunakan hadis-hadis yang dhaif, yang lemah dan palsu. Hadis dhaif, hadis yang lemah, hadis yang palsu nggak bisa dijadikan hujjah. Yang dhaif saja nggak bisa dijadikan hujjah, apalagi yang palsu. Sedangkan akidah Ahlussunnah, Ahlussunnah ini prinsipnya adalah prinsipnya adalah Al-Quran, kemudian sunnah yang sahih dan ijma' salafus saleh. Sedangkan Ahlul Bid'ah mereka menggunakan akal, kemudian juga filsafat, ilmu kalam, kemudian juga kasyf, ra'yu, pendapat orang, hadis dhaif, hadis palsu. Itu yang digunakan oleh mereka. Jadi berbeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, bahwa sumber akidah, bahwa akidah dibangun di atas taslim. Akidah Ahlussunnah ini dibangun di atas taslim. Artinya kewajiban kita untuk taslim, menyerah diri kepada Allah dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat,